Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Jam 8.42 di 3,1 kilo. Saya sudah jalan dari rumah saya, di belakang 3,1 kilo ya teman-teman. Oke, hari ini kita bukan pengen touring ya teman-teman. Ini ya saya pengen sharing lah ke teman-teman, membagikan informasi. Ntar dulu, nih masih lagi di pasar nih, nggak tahu nih nama pasarnya apa ya. Saya jarang ke arah ke belakang sini teman-teman, karena memang lebih ke belakang kalau ke sini. Kalau ke yang apa ya, kalau ke belakang kita ya, misalnya mengarah ke belakang kita itu ke depan lah intinya gitu ya. Tapi rame juga sih. Pokoknya daerahnya elok teman-teman. Nih perumahan Bekasi Elok 1. Oke, kita bukan pengen touring, dan saya pengen sharing ya ke teman-teman terkait dengan ya perihal pertouringan dan vlogging lah ya. Cia, ala-ala nih, amatir, ala-ala Iqbal teman-teman. Oke, untuk touring ya, jadi kita harus memastikan beberapa hal gitu ya untuk bisa touring, bisa sampai lama. Ya saya juga kan bukan apa ya petouring yang jauh gitu, enggak ya teman-teman. Saya itu paling jauh baru ke daerah Jawa Timur gitu. Jadi ya cuman saya pengen berbagi aja ya, siapa tahu bisa apa ya, teman-teman adopsi gitu ya, bisa teman-teman pahami. Karena ini saya pun apa ya, yang namanya touring ini tuh nggak ada mata pelajaran touring gitu, nggak ada. Oke deh, kita mulai yang pertama ya teman-teman. Untuk pertama kita mulai dari atas dulu ya. Nah, saya nyalain dulu nih. Ini ada kamera kecil ini nih. Ups, wih. Oke, ini pengen mulai ya. Jadi kalau untuk yang pertama gini teman-teman, nih saya sekalian nyalain ya. Udah jalan kah itu? Udah ya. Oke, untuk dari kepala nih, kepala, helm ya teman-teman. Dipastikan saat touring ya, nggak mungkin kalau nggak pakai helm ya buat teman-teman. Ya karena kan pastinya kita pengen bukan ke Alpa gitu ya, ke Alpa pun itu ya harus pakai helm. Nah cuman kalau nomor satu di helm ini saya menyarankan helmnya yang ber-SNI ya teman-teman. Ya atau kalau bisa ya DOT, tapi SNI pun nggak ada masalah. Dan nggak perlu yang namanya bermerek, nggak perlu yang apa ya, bisa dibilang yang mahal-mahal, enggak teman-teman. Buat touring apakah harus pakai Arai, pakai apa sih, Sui, Nolan gitu ya, HJC ya. Menurut saya helm mah yang penting safety gitu ya, apalagi kalau untuk pengendara nih ya. Kalau untuk pengendara kayak kita gini ya, usahakan pakainya helm full face ya. Kalau untuk boncengers ya lebih bagus juga pakai full face, tapi biasanya kan kalau boncengers dia nggak fokus ngendarain gitu ya, kadang-kadang dia agak bete, makanya kalau pakai full face kayaknya pengep gitu ya. Kalau kita kan pengendara enak-enak aja ya, jadi half face pun nggak ada masalah. Jadi yang jelas ber-SNI teman-teman, itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah kalau untuk yang kedua turun ke bawah ya teman-teman, tapi nggak usah turun langsung ke badan nih, ke sini dulu, ke tangan. Oke, ke tangan sini dipastikan pakai sarung tangan ya teman-teman. Sarung tangan ini gunanya banyak ya, bisa untuk biar nggak kena panas gitu ya, dan yang utama jika ada sesuatu misalnya ya nauzubillah min dzalik, kita apa ya, kena sesuatu atau jatuh ya nggak terlalu parah. Diutamakan yang apa ya, yang full gitu loh, sampai ujung gini, nggak half gloves gini. Tapi kalau saya nggak begitu suka masalahnya kalau full gitu, gerah. Tapi yang jelas usahakan pakai sarung tangan, nggak usah bermerek, yang penting bisa melindungi tangan kita.
Oke, lalu yang selanjutnya yang ketiga ya teman-teman, turun ke bawah. Nah ini bukan untuk dicontoh kalau saya ya teman-teman, karena ini saya cuman pengen sharing. Jadi usahakan memang selalu pakai jaket, itu udah pasti ya. Kayak saya pun pakai jaket atau apa sih sebutannya, hoodie atau apa ya kayak gini. Tapi utamakan yang gelap ya teman-teman, warnanya ya. Jadi pakai jaket berwarna gelap. Lalu saya balap dulu deh. Jadi biar kenapa? Saya pernah teman-teman waktu itu touring ke Tangkuban Perahu pakai jaket putih putih ini ya lah ya. Itu warnanya jadinya coklat gitu. Jadi usahakan yang apa ya? Yang gelap biar nggak kotor gitu ya. Terus juga kalau bisa yang ada apa sih yang untuk di siku sini gitu ya, yang kayak pembalap-pembalap lah gitu ya, itu juga penting sebenarnya ya teman-teman. Lalu turun ke bawah ya, itu untuk celana, pastikan di nomor 4 memakai celana panjang ya teman-teman. Pakai celana panjang ya, masa emang kita pengen main bola main celana pendek gitu ya. Ya make sure pakai celana panjang ya, nggak perlu celana touring gitu, celana jeans juga oke kok, nggak ada masalah. Kadang pakai celana touring aja itu kalau kena panas nyengatnya lebih parah ya, kalau pakai jeans kadang ketahan juga. Ya apa aja yang jelas celana panjang ya teman-teman. Selanjutnya untuk yang keberapa ya, yang kelima ya kan, 1, 2, 3, 4. Oke, yang kelima pastikan pakai sepatu teman-teman, jangan sampai touring pakai sendal. Emang pengen kalpa ya. Nah, pakai sendal ya itu jangan ya teman-teman. Kalau kita pakai sendal, make sure pakai sepatu, nggak harus sepatu Alpinestar gitu ya, yang buat sepatu apa, buat touring gitu, atau sepatu bermerek, enggak. Yang jelas bisa melindungi kaki kita jika ada benturan atau accident yang lain lah ya. Oke, itu kalau untuk dari segi ini ya teman-teman, dari segi outfit lah bisa disebut itu ya, 1 sampai dengan 5. Lanjut kita akan ke mana dulu ya? Oke, ke kendaraannya ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita gas dulu ya teman-teman. Kita gas. Pinggir kali nih. Gas. Oke teman-teman, kita lanjut ya yang ke-6 nih ya. Cihaile, ini amatir banget. Oke, untuk ke-6 itu kita pengen memastikan kendaraannya ya. Ke-6 ini menurut saya banyak orang yang pada bilang, aduh bisa nggak ya gitu ya. Jadi yang ke-6 adalah terkait dengan motor. Motornya nggak harus motor touring teman-teman. Jadi even motor matic, motor seperti ayam jago kayak Satria, motor biasa yang cc-nya hanya 100, nggak ada masalah ya teman-teman. Jadi touring itu yang ke-6 ini nggak harus pakai motor seperti V-Strom, Versys, CBX gitu ya. Itu nggak perlu, apalagi kayak BMW, Harley. Aduh, nggak perlu teman-teman. Pakai motor yang paling rendah aja nggak ada masalah ya.
Jadi nggak usah malu, nggak usah takut-takut untuk touring. Jadi nggak perlu motor touring untuk kita touring. Lalu yang ketujuh nih teman-teman. Oke, untuk ketujuh dari segi motornya dipastikan ya teman-teman, motornya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi jangan sampai motor itu saat kita touring menyusahkan kita sendiri atau menyusahkan orang lain jika kita touringnya bareng teman-teman gitu ya. Dipastikan sehat, itu sangat penting. Ya, cek-cek semuanya ya. Jadi baik itu rantai, jika motor-motor apa ya, motor laki atau motor bebek gitu ya. Terus kalau motor matic juga pen beltnya. Lalu seperti lampu gitu ya, lampu nyala apa enggak, lalu lampu sen, terus klakson gitu. Itu penting teman-teman di saat kita jalan yang bisa dibilang bukan perjalanan yang sebentar, seperti hanya berapa ya, 20 kilo, 30 kilo. Kalau touring itu kan kita bisa sampai 100 kilo lebih ya gitu ya. Jadi dipastikan motor dalam keadaan sehat. Oke, selanjutnya yang ke-8 nih teman-teman. Wah, ini masih di motornya ya teman-teman, tapi saya lebih ke arah ini oli. Nah, orang banyak yang bilang ya teman-teman, "Bang, kalau touring itu harus ganti oli dulu." Teman-teman, nggak perlu yang namanya kita harus ganti oli dulu. Oli itu kita ganti sesuai dengan waktu saat pengen kita ganti aja teman-teman. Jadi bisa dibilang misal kita udah waktunya ganti, ya kita harus ya ganti aja dulu gitu ya, baru kita jalan. Kalau belum ganti, misal wah kurang lebih nih di kilometer sekian kita akan lagi di jalan nih, ya kita ganti, kita usahakan berhenti, jangan males gitu ya, berhenti ke bengkel untuk ganti oli. Ataupun wah masih bisa sampai dengan pulang, nanti pun saat pulang itu bisa kita ganti. Jadi untuk ke-8 ini oli nggak perlu harus baru ya teman-teman gitu. Yang jelas kan touring ini kan kita ada istirahatnya gitu ya. Emang motor pengen dipakai seharian gitu? Enggak kan, badan kita juga ngerentek gitu ya. Kalau seharian kita full jalan, pasti kan ada yang namanya istirahat makan, istirahat apa kecil kayak minum, istirahat ke SPBU gitu ya. Jadi bisa dibilang motor tuh nggak 100% jalan seharian full gitu, enggak ya. Oke, lanjut kita yang ke-9 teman-teman. Nah, kalau ke-9 ini lebih ke arah ya mungkin beda-beda orang ya teman-teman ya. Kalau untuk ya saya ya prefernya, oh ya di nomor 8 ini adalah tentang bahan bakar teman-teman. Jadi bisa dibilang saya itu kalau touring ya teman-teman, saya lebih seneng dengan ronnya yang tinggi gitu ya. Karena kita kan akan sedikit berbeda dengan kalau kita sehari-hari kerja, sehari-hari dagang gitu ya, itu beda ya. Karena kan kalau itu banyak berhentinya, kalau kini kan memang banyak jalan. Saya senengnya adalah ron yang tinggi. Nggak usah lah teman-teman yang wah biar lebih irit atau lebih banyak isi bensinnya kita pakai yang ron subsidi gitu ya. Kalau menurut saya sih enggak ya, tapi ini dikembalikan ke teman-teman sih. Kalau saya sukanya adalah jika di luar ya, kan udah nggak ada nih yang swasta sampai sekarang aja, baru BP yang udah ada lagi. Jadi Pertamax Turbo yang saya pakai biasanya jika ada ya. Kalau nggak ada ya turun ke Pertamax. Pertamax nggak ada ya Pertalite, nggak usah dibikin pusing sih. Cuman jika ada ron yang lebih tinggi, saya prefer pakai yang lebih tinggi. Itu sih teman-teman. Oke, dan yang ke-10, waduh, ini sebenarnya apa ya, sama juga sih, masih di kendaraan seperti semuanya, tapi ini penting ya teman-teman, yakni ban jangan sampai botak teman-teman. Jadi
kalau ini klasik ya, mungkin ya iyalah ban botak, tapi kan kadang ada aja, wah ini udah dikit, masih sih, masih bisa sih. Aduh, jangan ya teman-teman. Jangan sampai lah untuk kita pakai ban botak jika kita pengen touring. Jadi usahakan bannya masih kembang-kembangnya masih bagus gitu ya. Jangan yang udah parah gitu teman-teman. Dan ya itu sih kalau dari segi kendaraan mungkin. Dan yang terakhir ya, yang ke-11 itu lebih ke arah buat teman-teman, saya pernah karena ngalamin ini kampas kopling, kampas rem itu penting ya. Jadi jangan sampai kampas rem itu aus. Oke. Wih, masih ada getek tuh teman-teman. Jadi saya waktu Ranca Buaya ya, kita ke Ranca Buaya via Naringgul itu, wah parah itu teman-teman, sampai habis besi ketemu besi ya, jadinya apa nggak ngerem gitu ya, rem belakang, tapi rem depan masih bisa. Tapi jangan ya teman-teman. Jadi yang ke-11 ini pastikan kampas rem dalam keadaan tebal atau masih layak pakai. Wow, ini masih asik kan daerah sini ya teman-teman. Oke deh, kita lanjut lagi nanti ya teman-teman untuk yang ke-12 dan seterusnya. Oke, kita gas. Oke teman-teman, kita lanjut ya yang ke-12 nih. Wih, di asik banget ya daerahnya kan. Wih, Bekasi teman-teman. Senggol dong Bekasi. Wih. Oke, ini kita lanjut ke yang 12. Di nomor 12 ini lebih ke arah kalau kita pengen sambil vlogging ya teman-teman. Oke, ke-12 pastikan kita apa ya, cek dulu untuk kamera teman-teman. Kamera yang utama seperti ini yang saya pakai. Kalau saya pakai ini adalah GoPro ya teman-teman, GoPro Hero 11 Black Mini. Dan ini adalah si SJ Cam C300. Oke, ini untuk kamera ya, second kamera lah. Ini untuk first kamera ya teman-teman. Jadinya pastikan sebelum berangkat kita tes dulu gitu ya, apakah dalam keadaan nyala, settingannya udah bener atau tidak, apakah yang seperti yang kita inginkan gitu ya. Karena saya pernah waktu itu, lah kok pas jadi hasilnya begini, waduh salah saya. Misalnya sebelumnya kita pengen super wide gitu ya, super wide itu melebar kayak begini, atau wide, atau apalagi ya linear, atau ada juga yang paling tinggi hyper view gitu ya. Jadi pastikan kamera ini sudah tersetting seperti yang kita inginkan gitu teman-teman. Lalu selanjutnya yang ke-13, yang 13 apa ke-12 ya? Saya lupa ya. Yang selanjutnya deh teman-teman. Aduh, karena asik nih jalurnya jadinya ya saya agak lupa ya. Jadi untuk selanjutnya pastikan mic ya teman-teman, mic-nya dalam keadaan bagus-bagus aja gitu ya. Karena percuma kita udah ngoceh panjang-panjang, mic-nya rusak. Aduh. Dan biasanya sih saya mic itu bawa 2 jika touring ya teman-teman. Karena kalau satu rusak kan ada gantinya. Nggak mungkin saat kita rusak kita benerin, nggak mungkin. Atau kita cari belum tentu ada langsung. Jadi bawa cadangan gitu ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, nggak pakai angka lagi, saya lupa. Angkanya saya tulis aja ya teman-teman. Jadi untuk selanjutnya yakni bawalah mounting teman-teman, seperti mounting skrup gitu ya. Itu jangan pernah lupa ya teman-teman, kayak skrup yang pivot
apa ya, pivot tambahan gitulah untuk peralatan di kamera ini. Jangan sampai lupa ya teman-teman, kita bawa cadangannya gitu ya, karena itu sangat penting buat kita yang suka dengan mengabadikan momen seperti ini ya. Jangan sampai apapun bawanya hanya yang dipakai aja gitu ya. Selanjutnya yakni ini saya sebenarnya harusnya di tempat yang tadi ya di area motornya. Bawalah kunci Inggris teman-teman menurut saya. Kalau kunci pas itu ya mungkin ya, kalau teman-teman apal ini kunci nomor berapa silahkan bawa. Tapi kunci Inggris kan itu bisa di-adjust ya. Jadinya kita bawa satu bisa berguna untuk banyak gitu ya. Maksud saya kunci Inggris nggak hanya kunci Inggris, tetapi berbagai peralatan atau untuk tools lah ya, seperti obeng plus atau obeng kembang gitu ya, obeng minus gitu. Terus juga apa sih namanya, kalau ya kayak baut-baut lah, misalnya baut-bautnya, mur-murnya gitu ya. Atau terpenting juga, jangan lupa teman-teman, kunci L gitu loh, yang biasanya buat kayak di holder gitu ya, dia kan pakai kunci L. Terus banyak lah tempat-tempat yang pakai kunci L juga. Jadi bawalah kunci dan perlengkapannya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, terkait dengan masih dalam hal vlogging ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin punya kamera yang lebih bagus daripada saya, itu udah ada mic-nya. Kalau saya enggak teman-teman. Nih saya nih ya. Aduh, saya pakai yang namanya Zoom H1N untuk audio saya. Jadi terpisah teman-teman. Jadi ini yang saya pakai, saya taruh lagi ya. Biasanya kan teman-teman lihat ya, kalau saya lagi ngevlog saya taruhnya di sini ya, gitu ya. Jadi biar untuk gampang on off-nya. Ini kan ya hanya bukan touring ya. Saya pengen nge-sharing aja teman-teman, nge-share ke teman-teman. Jadi jangan lupa dengan audio recording kalau teman-teman terpisah antara video dan audio seperti saya. Dan juga kalau itu ya saya nggak bawa cadangannya ya, saya nggak punya dua gitu ya. Mungkin suatu saat ya saya jika ada rezeki pengen beli gitu ya. Jadi banyak sih teman-teman kalau dalam vlogging ini yang kita pengen ya. Kadang kita apa ya, sesuai keinginan ya, bukannya kebutuhan gitu ya. Sebagai contoh yang saya belum ada seperti drone, terus seperti kamera 360 itu saya belum ada. Jadi banyak sih, cuman ya kalau sekarang masih cukup lah dengan kondisi perlengkapan saat ini teman-teman. Oke, sebenarnya itu aja ya kalau terkait dengan beberapa hal yang dibutuhkan atau yang harus kita gunakan, yang harus kita kenakan jika kita pengen touring dan juga pengen vlogging. Jangan sampai teman-teman beberapa hal yang tadi itu istilahnya diabaikan, tetapi teman-teman bisa pilih mana yang memang akhirnya bisa diambil, mana yang enggak gitu ya. Karena jangan sampai dengan waduh banyak banget gitu ya. Nggak harus teman-teman, nggak harus seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Tetapi pastikan yang harus wajib, yang beberapa hal seperti kayak sarung tangan, helm, ber-SNI itu ya wajib ya teman-teman. Jangan sampai nggak pakai gitu ya. Dan juga seperti sepatu gitu, celana panjang, masa touring bercelana pendek gitu ya. Jadi kalau yang kayak misalnya kayak tambahan seperti kayak tadi harus pakai ron yang tinggi itu ya nggak perlu ya, jangan jadi penghalang. Jadi teman-teman tuh nggak touring ya. Karena kalau sekarang apalagi saya udah, kalau umur udah di atas 40 ya teman-teman, saya ini udah kepala 4, jadinya perlu ada tambahan-tambahan seperti
obat-obatan saya bawa, terus perlengkapan mandi gitu ya, terus ya kalau yang nginep ya gitu ya, perlengkapan mandi seperti cuci muka gitu ya, terus juga biasanya saya bawa ya ini merek nggak apa-apa ya, saya bawa tolak angin teman-teman gitu ya. Terus jangan lupa saat touring itu usahain minum yang apa ya, jangan sampai kita kehausan teman-teman, jangan sampai dehidrasi, usahain minum air putih yang banyak. Kalau udah ngantuk minumlah yang kayak agak-agak asem, agak-agak manis, yang penting ada rasanya, itu penting juga teman-teman. Apalagi misalnya minum soda, nah itu jadi saat kita ngantuk minum soda nyules, aduh enak banget itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini kelihatan nggak ya deh? Tuh. Ada capung teman-teman. Namanya daerah kayak gini ya. Maksudnya masih asri gini. Wih, banyak ada capung ngikut sama kita nih tuh. Kelihatan nggak ya teman-teman? Oke, selanjutnya nih teman-teman, terkait dengan perturingan. Nah, tadi saya nggak jadi lurus yang tadi ya teman-teman. Saya akhirnya lewat sini ya. Karena lurus ternyata jalanannya lagi diperbaiki. Ini enak banget nih, banyak yang mancing daerah sini. Nih kalau daerahnya daerah Tambun, mungkin Tambun Utara ya teman-teman ya. Bebek-bebek gitu ya. Oke, kita ke pembicaraan awal terkait touring dan juga terkait dengan motovlog. Oke, ini penting ya teman-teman, sebagai tambahan. Nah, jadi jika pengen touring itu, apalagi kalau saya kan biasanya touring sama istri ya. Kalau teman-teman sama istri atau juga sama teman-teman yang lain, itu usahakan ya teman-teman, sebelum berangkat itu buat itinerary atau rundown-nya. Waduh, ada kadal tuh, ada aja kan, ini kadal nih teman-teman. Aduh, pengen berhenti, aduh ya Allah. Jadi untuk rundown-nya kita mulai dari rumah jam berapa, dan juga saat misalnya contoh nih ya teman-teman, saya misal dari Bekasi, saya pakai Google Map, saya mengarahkan ke suatu tempat. Let's say misalnya kita pengen ke arah mana ya, pengen ke arah Cirebon gitu ya. Wah, nih kayaknya kalau berangkat jam sekian, arahinnya pakai Google Map. Wah, berarti saya harus sarapan di mana gitu ya. Kayak misalnya bisa di Indramayu, bisa di Pamanukan gitu ya. Jadinya persiapkan per jam-jamnya teman-teman, agar tidak molor, dan juga biar bisa kita pastikan oke, dalam hari ini kita akan touring dalam sekitar berapa ratus kilometer gitu loh. Karena kalau kata orang ya, jadi touring itu usahakan sehari ya 300 kilo aja teman-teman. Walaupun saya pernah ke angka 500 teman-teman. Waktu itu yang ke Salatiga lewat Sukorejo itu, aduh dalam satu hari. Itu karena kemampuan badan kita katanya 300 kiloan teman-teman. Jadi buatlah schedule-nya gitu ya. Jam sekian kita udah makan siang di mana, terus jam sekian kita istirahat di Indomart atau Alfamart mana, daerah mana. Nah itu, jadi jangan buat gampang ya, jangan ngegampangin. Udah nanti aja, jangan teman-teman. Saya nggak pernah seperti itu. Saya selalu membuat itinerary-nya.
biar pasti jam segini kita akan sampai di kota mana gitu teman-teman. Oke, lanjut. Ntar lo, ini masih ada. Oh, udah nggak ada capungnya. Kapan terbangnya ya? Saya nggak tahu. Oh iya, ntar lo, ini kayaknya daerah-daerah orang banyak mancing ya, daerah sini ya. Asik sih. Nah, lewat mana ini? Saya nggak tahu. Kiri kemana, kanan kemana? Kanan deh. Kiri lebih kecil kayak jalanannya. Tuh kan, asik ya. Tahu nih daerah mana teman-teman? Saya ngerinya nyasar. Ini daerahnya mana ya? Kita lihat dulu ah. Buset, ini udah Tamblang teman-teman. Daerahnya. Waduh, Tamblang apa tadi? Sukamaju atau apa? Saya belum pernah teman-teman ke daerah sini. Oke deh, kita putar balik lah ya. Kayaknya kejauhan deh kalau ke belakang, nggak tahu tuh. Asik sih itu, sawah-sawah gitu. Banyak sih yang belum dieksplor teman-teman, daerah-daerah sini tuh. Nah iya, saya udahlah balik lagi teman-teman. Oh ya, kita lanjut aja ya teman-teman. Selanjutnya yang terpenting adalah apa teman-teman? Uang. Uang ya. Jadi kita ya kalau penturing, kalau nggak ada uang ya nggak bisa lah. Belum beli bensin, belum buat makan gitu ya. Nah, usahain sudah dibajetin ya. Kayak contoh, sebagai contoh lagi kalau saya ya, saya kan hanya, ini bukan yang paling bener gitu ya teman-teman. Ntar lu sekalian belok kanan kemana ya? Bisa muter nggak ya? Enggak, lu usah. Oke. Ini contoh dari saya ya teman-teman. Ya sebagai apa ya, anak touring amatir lah, anggap aja ya gitu ya. Kalau untuk uang, biasanya gini, saya itu spend uang ya pasti kan lebih ya. Kayak misalnya contoh gini, saat sarapan. Nah ya, sarapan biasanya kan kita habisnya ya, kalau sarapan itu kan lebih murah ya dibandingkan makan siang atau makan malam. Kalau sarapan saya biasanya taruh di angka 50.000 berdua teman-teman. Jadi masing-masing kita 25.000, saya sama istri saya. Jadi biasanya kan sarapan di angka 10.000, 15.000 gitu ya. Berarti kan kalau let's say 15.000, kita tadi udah budgetin 50.000. Jadi kan ada spendnya gitu ya. Jadi pas pulang atau untuk keadaan darurat itu bisa dipakai gitu ya. Terus kayak contoh, dalam satu hari itu kan kita makan 3 kali ya. Kalau siang itu biasanya saya budgetin lebih tinggi, lebih lumayan lah teman-teman. Biasanya saya di angka antara 120 atau 100 sampai dengan 150.000. Biasanya 150 sih ya. Iya. Tapi ya bisa di angka, misalnya akhirnya kan cuma kena 120.000 gitu ya, masih ada spend lagi. Dan kalau makan malam itu lebih mahal dari sarapan dan lebih murah daripada makan siang biasanya teman-teman. Saya budgetin kalau untuk makan malam itu kadang 100.000. Tapi semua itu jangan jadi patokan ya teman-teman, karena itu pun masih banyak sisanya untuk kita. Ya jangan makan di restoran lah, boleh sekali-kali gitu ya. Makan pinggiran juga hayu kalau saya mau, istri saya juga alhamdulillah mau gitu ya, nggak usah ribet-ribet. Nah selain makan kan apa, berarti bahan bakar. Kalau bahan bakar ya beda-beda ya, itu teman-teman yang lebih mengerti lah, bahwa dalam 1 liter untuk berapa kilo motor masing-masing itu beda-beda ya. Tapi kalau saya biasanya ngebudgetin untuk bensin itu 100.000 teman-teman untuk dalam satu hari. Selanjutnya uang juga kan dibutuhkan untuk penginapan. Nah penginapan, kalau saya penginapan atau istri saya pun yang biasa ya, apalagi yang backpackeran gitu. Maksudnya biasa tapi bukan yang kapsul, bukan ya, bukan yang bareng-bareng gitu ya. Kalau kayak gitu saya nggak bisa tidur nanti. Ya saya lebih seneng nggak apa-apa kita bayar lebih dikit, bukan yang hotel berbintang juga ya maksudnya, tapi yang penting satu kamar gitu ya. Saya nggak bisa kalau yang tidur sampai dengan di kapsul kayak gitu.
bunk bed gitu, nggak bisa saya. Jadi spend untuk penginapan biasanya saya di angka 400.000 teman-teman. Banyak kan, ada yang kadang kita dapat 300.000, kadang juga lebih gitu ya. Dan saya pernah sih sesekali atau ya sesekali lah, pernah juga nginep yang di hotel berbintang pun pernah gitu ya, sampai dengan 800.000 Pak. Tapi ya itu bukan untuk kita apa namanya begitu terus ya, jangan ya, boncos yang ada. Jadi biasanya saya di angka 400 sampai 500.000. Wih, udah sampai depan lagi nih. Oke, kita gas lagi ya. Ini pokoknya daerahnya Tambelang, depan Harapan Permata Harapan Sari Mukti. Oke, kalau tadi Tambelang ya nggak tahu nih ke depan sini apa. Saya kayak belum pernah deh ke sini, belum, serius. Kita udah 28 kilo aja ya teman-teman ya. Dari nol loh. Cie, kita mulai dari nol. Oke, kita gas ya teman-teman. Gas. Gas. Pasar Cibitung, Bapak sebenarnya sini bisa. Iya, cuma mau jauh ya. Tapi yang sini jalannya lagi diperbaikin. Tadi saya lewat situ ditutup. Iya kan, soalnya kita sama. Iya, berarti bener lewat sini Bapak. Kalau jalan raya ya, Bapak sini aja, mentokin belok kanan itu kan udah stasiun Tambun, nanti enak Bapak. Nggak nyasar lah. Ya Pak. Itu tadi ada yang nanya, saya sotoy banget. Bak orang sini aja. Bak orang sini. Ya, tapi saya tahu ya kalau daerah-daerah sini. Karena saya 2012 teman-teman ada di sini. Ini kita lanjut ya teman-teman. Oke deh. Jadi beberapa hal tadi itu banyak lagi ya teman-teman yang diperlukan ya. Kayak contoh jas hujan belum saya sebutkan. Kedua kanebo. Kalau misalnya hujan juga kan jok basah gitu ya, enakan pakai kanebo. Terus baterai ya, baterai di Zoom H1N. Terus sama power bank ya, aduh itu mah perlu banget buat ngecas kamera nih. Kayak contoh nih, sekarang saya lagi cas kamera saya ya, ini kayak gini nih. Nah enak nih kalau GoPro Hero 11 Black Mini udah habis tinggal colok aja teman-teman. Dia karena memang baterainya bukan baterai yang copot gitu, jadi ditanam. Ya udah, jadi nggak ada itulah, nggak ada apa ya, nggak ada halangan kita gas terus, ini dipakai 24 jam pun oke gitu ya. Ya cuman baterainya ya kan nanti habis gitu ya. Ya cuman nggak ada masalah, saya biasanya kalau touring kemana-mana begini terus teman-teman, sambil dicas gitu. Oke, terus selain itu juga banyak sih teman-teman yang perlu kita bawa ya, sesuaikan kebutuhan aja. Mungkin teman-teman yang memang mungkin belum saya sebutkan gitu ya teman-teman, bang ini belum bang, silahkan ditulis, siapa tahu saya juga nggak kepikiran, atau saya juga sebenarnya sudah lakukan tetapi sayanya lupa gitu ya. Kita kan saling berbagi aja ya, karena kan kita ini saudara teman-teman. Selain satu aspal, satu hobi. Waduh. Oh iya nih, kayak aksesoris tambahan nih kayak, oh iya, tas ini penting ya teman-teman. Ini tas yang saya pakai ini nih, karena apa ya, untuk nahan angin, untuk naruh barang-barang ya, seperti kayak KTP gitu ya, STNK, semua uang-uang tuh saya taruhnya di tas ini teman-teman. Saya nggak bawa dompet biasanya kalau touring. Nah kayak ini juga nih. Nah ini SJ Cam ini nih, ini ada ini teman-teman,
Jadi saya sambung nih ini ke sini, terus saya yang kayak selfie gitu loh dari samping buat di TikTok. Iyalah. Umur sih udah kepala 4 tapi tetap ya. Jadi gitu aja sih teman-teman tips untuk touring, motovlog versi Iqbal Zulandri, yang mana ya saya juga bukan orang yang sudah touring melanglang buana, bukan. Yang jelas nggak ada salahnya dong kalau saya berbagi informasi ya, kalau itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi tetap ini ya teman-teman, di saat touring tetap jaga keselamatan, itu yang utama. Karena tetap touring itu kita jalan asik, tetapi tujuan akhir adalah sampai di rumah dengan selamat dan bertemu keluarga kembali. Jadi bahagia bersama keluarga gitu ya teman-teman. Oke deh, kayaknya untuk video sharing terkait touring ini sampai sini aja lah ya. Ini karena saya udah pengen pulang lagi ya. Ini udah jam 9.42. Tadi kita start jam berapa ya? Lupa saya tuh, udah 34 kilo, hampir 35. Sama kayak udah ke Jakarta ini teman-teman. Ke Jakartanya udah jauh ini. Jauh loh, serius. Tapi karena jalurnya enak ya, maksudnya nggak ada macet, kayaknya kayak deket aja, padahal jauh loh ini dari tadi kita. Oke deh, siapa tahu saya bisa touring lagi ya sama istri yang jauh, yang seminggu gitu, pengen teman-teman. Doain dong ya. Karena ya belum ada waktu. Terus sama ya pastinya ya butuh nabung dong. Duit kan nggak tinggal ini ya, petik. Tapi kita harus kerja keras. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.